Selamat pagi, jumpa dengan kami King Yong Podcast, YouTuber spesialis membahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bab 4 matematika wajib peluang kejadian majemuk. Oke, oleh sebab itu mari kita perhatikan bersama-sama ya. Ini dia. Buku cetak matematika wajib Ener Erlangga wajib kelas 12 semester 2. Pertemuan 7 bab 4 peluang kejadian majemuk. Adapun yang menjadi kompetensi dasar adalah 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Adapun yang menjadi materi pokoknya adalah bagian A. Materi pokok kita adalah peluang kejadian majemuk. Nah, dalam memahami peluang kejadian majemuk, kita diharuskan memahami teori himpunan tentang gabungan dari dua atau lebih kejadian dalam kurung himpunan sederhana yang telah kita pelajari dan aturan penjumlahan atau teori himpunan di kelas 7 tingkat SMP. Jadi mengulang sedikit ya. Yang pertama aturan penjumlahan. Terdapat aturan gabungan dua himpunan dan irisan dua himpunan sebagai berikut. Yang pertama, A gabung B sama dengan X, di mana X anggota bilangan A atau X anggota bilangan B disebut dengan gabungan. Ya. Yang kedua, A iris B sama dengan X, di mana X anggota bilangan A, himpunan A, atau X anggota himpunan bilangan B, himpunan B disebut dengan irisan. Kita dapat menentukan hubungan keduanya dengan mengaitkan banyaknya anggota, yaitu NA gabung B sama dengan NA ditambah NB dikurang NA iris B. Jika kedua ruas dibagi dengan NS, diperoleh NA gabung B per NS sama dengan NA per NS ditambah NB per NS dikurang NA iris B per NS. NA gabung B per NS itu adalah peluang A gabung B. Lalu NA NS disebut dengan peluang A. Ya. Tambah NB NS disebut dengan peluang B dikurang NA iris B NS disebut dengan peluang A iris B. Itulah dia dasar rumusnya ya. Oke, oleh sebab itu untuk lebih mengerti materi kita hari ini, mari kita lihat soal nomor 1 ya. Ketahui peluang seorang siswa lulus ujian fisika itu 2/3 dan peluang ia lulus ujian kimia adalah 4/9. Jika peluang ia lulus kedua bidang studi tersebut seperempat, berapa peluang siswa tersebut lulus paling sedikit satu bidang studi? Gitu ya soalnya. Ya, kita lihat pembahasannya. Kita bisa misalkan F sama dengan kejadian lulus fisika, K kejadian lulus kimia. Berarti F atau peluang F sama dengan 2/3, PK atau peluang K dengan 4/9, dan peluang F iris K sama dengan 1/4. Karena ini ya lulus ke keduanya itu 1/4. Berarti peluang F iris K sama dengan 1/4. Dari rumus di atas diperoleh peluang A gabung B
sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Dengan A kita ganti F dan B kita ganti huruf K. Jadi sekarang rumusnya berubah menjadi peluang F gabung K sama dengan peluang F ditambah peluang K dikurang peluang F iris K. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. Peluang F itu 2/3 ditambah peluang K adalah 4/9 dikurang peluang F iris K sama dengan 1/4. Disamakan penyebutnya masing-masing kita bagi dengan kita jadikan KPK-nya 394 itu KPK-nya adalah 36 ya. 36 bagi 3 itu 12, 12 kali 2 24. 36 bagi 9 4, 4 kali 4 16 dikurang 36 bagi 4 9 kali 1 9. Jadi 24 ditambah 16 kurang 9 per 36. Jadi jawabannya adalah 31/36. Jadi peluang siswa tersebut lulus paling sedikit satu bidang studi adalah 31/36. Oke. Sangat gampang sekali, saudara-saudara. Nah, ada latihan soalnya supaya kita lebih mengerti. Ini nomor 1. Terus ada kalimat penjeda untuk merefresh otak kita. Asik. Mari kita baca bersama-sama. Ternyata diam bukan berarti lemah. Kadang kita tahu apa yang harus dikatakan, tapi kita tidak ingin melukai perasaan seseorang. Dan semua butuh waktu. Menghargai sebuah proses adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Karena berdiri sendiri lebih baik daripada bergaul dengan orang-orang yang tidak menghargai kita. Bersabarlah dengan masa sulit kita sekarang ini dalam kurung COVID-19. Adakah? Iya, iya. Satu kali lagi kita ulang ya. Ternyata diam bukan berarti lemah. Kadang kita tahu apa yang harus dikatakan. Tapi kita tidak ingin melukai perasaan seseorang. Dan semua butuh waktu. Menghargai sebuah proses adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Karena berdiri sendiri lebih baik daripada bergaul dengan orang-orang yang tidak menghargai kita. Bersabarlah dengan masa sulit kita sekarang ini dalam kurung COVID-19. Sudah mau ulang tahun COVID-19? Oke, ada nomor 2 ya. Next kita bahas soal nomor 2. Soal 2 ya. Sebuah dadu bermata 6 dilempar 1 kali. Peluang keluar angka 1 atau 5 adalah berapa? Jadi titik sampelnya atau ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1 dadu. Banyak titik sampel atau NS sama dengan 6. Kenapa? Karena ada 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N1 atau 5 itu ada 2. Kenapa? 1, 2. Nah, 1 atau 5 itu berarti ada 2 angka. Jadi peluang 1 atau 5 itu rumusnya adalah N dalam kurung 1 atau 5 per NS. N1 atau 5 adalah 2, NS-nya 6. Berarti 2 per 6, masing-masing dibagi 2, jadi dapat 1/3. Jadi peluang keluar angka 1 atau 5 adalah 1/3. Sangat gampang. Iya. Lalu ada soal nomor 3. Bagian A, bagian B. Nah, ada lagi kalimat merefresh otak supaya segar kembali hingga mudah belajar matematika. Sebenarnya menegur orang yang berbuat salah sesungguhnya itu adalah berbuat amal kebaikan dan merupakan sedekah. Asalkan tujuan kita untuk memperbaiki, bukan untuk menghakimi. Dan Sang Pencipta menitipkan pada setiap manusia kelebihan di setiap kekurangan, menitipkan kekuatan di setiap kelemahan. Tetap semangat dan buatlah hidup ini menjadi lebih berarti. Asik. Satu kali lagi ya. Ulang.
Sebenarnya menegur orang yang berbuat salah sesungguhnya itu adalah berbuat amal kebaikan dan merupakan sedekah, asalkan tujuan kita untuk memperbaiki, bukan untuk menghakimi. Dan Sang Pencipta menitipkan pada setiap manusia kelebihan di setiap kekurangan, menitipkan kekuatan di setiap kelemahan, tetap semangat dan buatlah hidup ini menjadi lebih berarti. Asik. Nah, ada nomor 3, ada nomor 4, bagian A, bagian B. Ya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 ini. Sebuah dadu bermata 6 dilempar 1 kali. Peluang keluar mata dadu merupakan bilangan prima atau ganjil adalah berapa? Titik sampel atau ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya sama dengan 6 ya. Ada 6 angka di sini. Oke. 5 atau ganjil berarti itu adalah 1, 2, 3, 5. Ada 4 angka jadi banyak. N prima atau ganjil sama dengan 4 ya. Rumus untuk mencari peluang prima atau ganjil adalah N prima atau ganjil per NS. N prima atau ganjil itu 4. Per NS-nya sama dengan 6. Berarti 4 per 6. Masing-masing sederhanakan, masing-masing dibagi 2. 4 per 6 masing-masing dibagi 2 adalah 2 per 3. Jadi, peluang keluar mata dadu merupakan bilangan prima atau ganjil adalah 2 per 3. Oke. Nah, ada lagi latihan soalnya. Ini latihan soal nomor 5. Dan ada kalimat untuk merefresh kembali pikiran kita agar tetap semangat belajar. Asik. Sebenarnya mending jomblo tapi bahagia. Asik. Daripada pacaran hasil nikung punya teman sendiri. Dan kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Iya. Ternyata jodoh adalah akibat. Tugas kita yaitu mencari sebabnya. Karena akibat dan sebab tidak dapat dipisahkan kawan. Iya. Satu lagi ya. Kocok ini. Sebenarnya mending jomblo tapi bahagia daripada pacaran hasil nikung punya teman sendiri. Dan kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Ternyata jodoh adalah akibat. Tugas kita yaitu mencari sebabnya. Karena akibat dan sebab tidak dapat dipisahkan kawan. Asik. Ada soal nomor 6, bagian A dan bagian B. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4. Sebuah dadu bersisi 6 dilempar 1 kali. Ruang kejadian muncul angka bukan 5 atau 6 adalah berapa? Ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak titik sampel atau NS sama dengan 6. Karena ada 6 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 5 atau 6 berarti itu. Bukan 5 atau 6 berarti selain dari 5 dan 6 dari titik sampel. Yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi bukan 5 atau 6 itu 1, 2, 3, 4. Banyaknya adalah 4 angka. Ya, karena 1, 2, 3, 4 ada 4 angka. Yang ditanyakan adalah peluang kejadian bukan angka 5 atau 6. Berarti P bukan 5 atau 6 sama dengan N bukan 5 atau 6 per NS. N bukan 5 atau 6 itu 4 per NS sama dengan 6. Jadi 4 per 6. Ya, 4 per 6 masing-masing kita bagi 2. Diperoleh 2 per 3. Jadi, peluang kejadian muncul angka bukan 5 atau 6 adalah 2 per 3. Selanjutnya ada latihan soal nomor 7. Nah, ada lagi kalimat yang sangat bagus untuk kita belajar bersama-sama.
Sebenarnya akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Dan seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Karena mereka yang selalu berlutut menghadap Sang Pencipta akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Mari kita hadapi semuanya dengan senyuman, ketenangan, dan percaya akan janjinya. Asik. Satu kali lagi ya, kita ulang bersama-sama. Sebenarnya akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati, dan seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Karena mereka yang selalu berlutut menghadap Sang Pencipta akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Mari kita hadapi semuanya dengan senyuman, ketenangan, dan percaya akan janjinya. Asik sekali. Dan ada soal nomor 8 ya. Selanjutnya, kita dulu minum air, saudara-saudara. Soal nomor 5 ya. Dalam percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, peluang muncul angka ganjil, tetapi bukan prima adalah berapa? Jadi ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 angka. Jadi banyak titik sampel atau NS-nya sama dengan 6. Terus angka ganjil tetapi bukan prima yaitu 1. 1 dia ganjil tapi bukan prima. Kenapa 1 saja? Karena 3 itu ganjil, 5 itu ganjil, tapi ini termasuk bilangan prima. Jadi yang angka ganjil tapi bukan prima hanya angka 1. Begitu. Banyaknya ya 1 angka. N angka ganjil tetapi bukan prima itu 1. Sehingga peluang angka ganjil tetapi bukan prima itu sama dengan N angka ganjil tapi bukan prima per NS. Jadi 1/6. 1/6 ya. Jadi peluang muncul angka ganjil tetapi bukan prima itu 1/6. Nah, ada latihan soal nomor 9. Dan ada lagi kata-kata yang sangat bagus untuk kita. Iya. Ternyata tanpa Yang Maha Kuasa, kehidupan tidak memiliki tujuan. Asik. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan akan memperbaiki hubungan dengan orang lain yang kita kasihi. Jadi, baiki dulu hubungan yang tidak kelihatan, maka hubungan yang kelihatan akan baik dengan sendirinya. Cakep. Ternyata tanpa Yang Maha Kuasa, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan akan memperbaiki hubungan dengan orang yang kita kasihi. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Amin. Ada nomor 10, nomor terakhir ya. Demikianlah pembahasan materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Salam sukses selalu, selamat belajar, dan sampai jumpa lagi di video-video pembahasan kami berikutnya. Tetap semangat dan see you again. Iya.